saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Di malam hari ini kita kembali berjumpa di renungan malam di KPA Penjernihan Jakarta, Senin 25 Juli 2022. Setelah kita menyelesaikan segala aktivitas kita di sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, mari kita sejenak membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang kiranya menguasai hati dan pikiran kita di saat kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam hari ini diambil dari kitab 2 Samuel ayatnya yang ke-12, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama hingga ke-14. Demikian firman Tuhan. Di bawah perikop, Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, 'Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena itu ia tidak kenal belas kasihan.' Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, 'Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu kau biarkan tewas dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang itu tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan.' Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, 'Aku sudah berdosa kepada Tuhan.' Dan Nathan berkata kepada Daud, 'Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati.' Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Daud adalah orang yang mendapat tempat di hati Tuhan, sebab dia adalah orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Akan tetapi di dalam perikop nats yang baru saja kita baca,
kita mendapati bahwa Raja Daud sendiri tidak lolos dengan sempurna sebagai orang yang benar-benar taat kepada Allah. Melalui Nabi Nathan, Tuhan menegur dan mengingatkan Daud. Daud adalah seorang yang kaya raya, seorang raja yang agung dan bijak, ternyata telah melakukan dosa dengan mengambil Batsheba yang adalah istri dari Uria. Kejamnya Raja Daud untuk menutup aibnya, jalan yang ia tempuh harus melalui cara mengorbankan Uria, salah satu panglimanya di medan perang. Perbuatan Daud telah mengusik kekudusan Allah. Oleh karena itu, Nabi Nathan yang sebelumnya bernubuat bahwa kerajaan Daud akan kokoh selama-lamanya, kini menyampaikan teguran Tuhan kepada Daud. Teguran itu disampaikan oleh Nathan dalam sebuah perumpamaan. Perumpamaan itu menggambarkan di mana ada seorang miskin, direpresentasikan oleh Uria, yang kaya, yang memiliki hanya seekor domba betina, yaitu direpresentasikan oleh Batsheba, istri dari Uria. Direbut oleh seorang yang kaya raya, direpresentasikan oleh Raja Daud, ketika tamunya, direpresentasikan oleh hawa nafsunya, datang kepada dia. Gambaran keakraban antara domba dan pemiliknya dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan kebahagiaan pernikahan yang dirusak oleh egoisme dan kekejaman Raja Daud. Dan perbuatan Daud itulah yang dikatakan mengusik kekudusan Allah. Pada saat dia kedatangan tamu, yaitu hawa nafsu, dan hendak menjamu tamunya itu, maka si kaya tidak mengambil domba-dombanya, melainkan dirampasnya domba satu-satunya dari si miskin itu. Meskipun dalam perumpamaan itu tidak dikatakan apa-apa tentang pembunuhan, akan tetapi Daud sendiri tiba-tiba menyela dan menyatakan bahwa orang kaya itu harus mati. Ia juga mengatakan bahwa domba itu harus diganti dengan 4 kali lipat. Ketika Nathan kemudian mengatakan orang itu adalah Raja Daud sendiri, maka menyesal Raja Daud karena perbuatannya sungguh telah mendukakan hati Tuhan. Daud kemudian bertobat dan Tuhan menjauhkan dosanya dari diri Daud. Saudara-saudaraku terkasih, kita bisa menyembunyikan dosa kita dari pandangan orang-orang lain sehingga mereka tidak tahu. Tetapi bisakah kita menyembunyikan dosa kita dari Allah yang Maha Tahu? Sesudah berzina dengan Batsheba, diam-diam Raja Daud tidak mengatakan perbuatannya selama beberapa waktu bagi banyak orang. Ia tidak mengakui dosanya di hadapan Allah. Akan tetapi Tuhan tidak bisa mendiamkan dosa orang untuk selamanya. Allah mungkin menunda hukuman, akan tetapi kita harus mengingat bahwa tak ada dosa yang terlewatkan oleh Allah. Maka melalui perumpamaan oleh Nabi Nathan yang mengajak Daud untuk melihat dosanya, hingga kemudian ia menyadari bahwa Tuhan sedang menegur dia atas dosa-dosanya. Dosa Daud kemudian mendatangkan hukuman. Dosa seksual akan melanda keluarganya, dan anak yang sedang dikandung Batsheba akan mati. Apakah ini berarti bahwa Tuhan tidak mengampuni dosa Daud? Apakah ini berarti bahwa Tuhan tidak mengampuni dosa Daud? Bukan demikian. Tapi hukuman memang merupakan konsekuensi dari dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Saudara-saudaraku terkasih, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Daud yang diperingatkan oleh Nabi Nathan. Yang pertama, bahwa siapapun, apapun dia, seorang raja, seorang presiden, gubernur, bupati, kepala desa, ataupun rakyat biasa, jika kita pernah merasa melakukan hal-hal yang mengusik kekudusan Tuhan dengan tindakan dosa, misalnya berzina,
mencuri, mengambil hak orang lain seperti korupsi, menipu, dan lain-lain, maka mari kita sadar bahwa semua itu ada konsekuensinya. Akan ada respon Allah terhadap dosa yang kita lakukan. Berhati-hatilah. Yang kedua, sekalipun tidak ada yang tahu dosa apa yang telah kita lakukan, namun mata Tuhan tidak pernah lepas memandang kehidupan kita setiap detik, dari waktu ke waktu atas dosa yang kita lakukan. Berhati-hatilah dan bertobatlah. Yang ketiga, bersikaplah seperti Raja Daud. Daud tidak mengelak, tidak berbantah, tidak membuat alasan, tetapi Daud memberikan respon yang sangat baik. Ia menerima teguran dari Tuhan dan mengakui bahwa ia bersalah di hadapan Tuhan dan juga di hadapan banyak manusia. Daud memohon pengakuan dosa, melakukan pertobatan, dan mendapatkan pengampunan. Saudara-saudaraku terkasih, kisah dosa dan pengampunan Allah memang banyak terdapat di dalam Alkitab. Namun kita harus paham bahwa semua itu tertulis bukan untuk menolong orang berbuat dosa, melainkan untuk memperingatkan kita bahaya dosa. Karena itu, kita harus menghindari dosa dengan cara apapun. Bila kita jatuh juga ke dalam dosa, kita tahu bahwa Kristus telah menanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Maka datang kepada Kristus merupakan satu-satunya jalan terbaik untuk pengampunan dosa-dosa kita, agar kita tetap beroleh kasih karunia keselamatan. Ingatlah bahwa Allah sungguh mengasihi setiap orang yang hidupnya berkenan di hadapannya. Allah memberi kesempatan agar kita kembali pada jalan-jalannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami boleh renungkan. Raja Daud yang berbuat dosa, Raja Daud yang mengaku atas segala perbuatan dosanya di hadapan Tuhan, dan Raja Daud yang memohon pertobatan, dan Raja Daud yang kemudian memperoleh pengampunan. Terima kasih, kami sebagai manusia yang lemah dan penuh dosa, kami mengingat akan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Jikalau kami mengaku dosa yang kami perbuat di hadapan Tuhan dengan sepenuh hati dan dengan segenap hati untuk bertobat, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan di kemudian hari. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah kiranya Tuhan meteraikan dalam hati dan pikiran kami, sehingga boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.